Ada banyak macam kejahatan di dunia ini, mulai dari perampokan, pencurian, pelecehan seksual, sampai penipuan. Tapi yang akan gue bahas di sini adalah tentang penipuan. Mungkin nggak banyak orang yang membahas penipuan. Kebanyakan yang lagi rame sekarang itu soal judi online, pinjaman online, pelecehan seksual, Agus Buntung, dan beberapa Agus-Agus lainnya. Nah bang, jadi menurut abang lebih kasihan mana? Korban penipuan apa korban judi online? Ya sama-sama kasihan, cuman menurut gua, korban penipuan itu lebih kasihan lagi. Lah, kok bisa? Jadi gini teman-teman, kalau judi online, pemainnya ini secara sadar memilih untuk berjudi. Dia tahu potensi keuntungannya, dia juga tahu kerugiannya, dan mungkin mereka juga tahu kalau semuanya itu udah disetting. Sedangkan korban penipuan seringkali terjebak oleh manipulasi licik, sehingga korban ini nggak sadar kalau mereka ini dijadikan target sampai kerugian itu terjadi. Selain itu juga, korban penipuan ini sulit mendapatkan keadilan. Dalam kasus judi online, pemain sangat sadar mereka sudah melibatkan diri secara sukarela dalam permainan tersebut. Dan ketika mereka kalah, harusnya mereka sudah siap menerima risiko tersebut. Sedangkan dalam kasus korban penipuan, bisa kita lihat di sosial media, di berita, ada banyak sekali korban-korban kasus penipuan sulit diselesaikan karena menggunakan identitas palsu atau platform yang sulit dilacak. Yang identitasnya jelas aja, kadang kerugian dari korban penipuan aja nggak bisa dikembalikan, apalagi yang identitas palsu dan segala macamnya sulit untuk dilacak. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Ya, pemirsa, seorang warga asal Bali menjadi korban penipuan jual beli masker dengan kerugian mencapai 600 juta rupiah. Pemirsa, komplotan pelaku penipuan jual beli emas dengan modus cash on delivery atau COD ditangkap jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Selebritas Baim Wong melaporkan penipuan yang mencatut namanya untuk giveaway atau hadiah. Korban mengaku merugi 140 juta rupiah. Dan yang namanya penipuan itu sangat sulit dihentikan, bahkan mustahil untuk dihentikan. Judi online dapat dibatasi dengan regulasi, pemblokiran situs, dan pelarangan iklan. Tinggal pemerintahnya aja mau tegas atau enggak. Sedangkan dalam penipuan, semakin hari semakin berkembang. Modus-modus baru semakin banyak. Belum lagi banyak penipu yang mulai memanfaatkan teknologi. Penipu selalu mencari cara baru untuk mengecoh korbannya. Inilah yang membuat penipuan sangat sulit untuk dihentikan. Oke teman-teman, gua ini kan PNS. Gua PNS di Kementerian Keuangan, tepatnya di Bea Cukai. Jadi ada banyak banget korban-korban penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Modusnya macam-macam, yang ujung-ujungnya minta transfer ke rekening pribadi atau rekening-rekening nggak jelas. Dan korbannya terus ada. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa selalu ada korban penipuan? Pertama, yang jelas adalah karena kurangnya informasi. Misal ada penipuan bisnis yang menjanjikan keuntungan nggak masuk akal, misal 50% dalam seminggu. Karena kurangnya informasi tadi, ada aja pasti korbannya ini, bisa anak muda ataupun bisa orang tua. Yang kedua adalah permainan emosi. Penipu seringkali memainkan emosi untuk memanipulasi korbannya, seperti rasa takut dan harapan. Gua ambil dari contoh korban penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Jadi biasanya penipu ini nggak sendiri, bisa berkelompok. Misal ada seorang asisten rumah tangga, sebut aja si Mawar, dapat kenalan cowok ganteng di media sosial yang berdomisili di London. Berinteraksilah mereka ini dalam beberapa hari, sampai si cowok ganteng itu mau kasih hadiah ke cewek ini. Sayang, aku mau kasih hadiah nih dari London, kira-kira sampainya 2-3 hari. Kamu sabar ya sayang, dimainkanlah emosi si Mawar ini, dikasih harapan dan perasaan senang si Mawar ini. Gak beberapa lama dari itu, si Mawar ini dikontak sama orang yang ngaku katanya dari Bea Cukai. Foto WA-nya pakai foto seragam biar meyakinkan, entah nyomot dari mana orang ini. Bea Cukai Gadungan ini bilang, Bu Mawar, ini ada paket dari London dan ditahan Bea Cukai, jadi harus bayar pajak dulu biar bisa dikirim barangnya. Bu Mawar bisa transfer ke rekening PT Bea Cukai Indonesia. Ini nomor rekeningnya. Ini kan jelas-jelas penipuan ya. Cuman karena si Mawar ini emosinya udah dimainkan, nurutlah si Mawar ini dan transfer ke rekening tersebut. Orang-orang itu kemudian hilang, baik itu si pacarnya tadi maupun si Bea Cukai Gadungan tadi, hilang semuanya dan Mawar ini telah menjadi korban penipuan. Ketiga, percaya figur yang memiliki otoritas atau familiaritas, misal kayak petugas Bea Cukai tadi tuh, atau orang yang ngaku sebagai keluarganya. Kita kan sering tuh dapat SMS, "Nak, bisa nggak transfer mama uang sekian?" Atau bisa juga dilakukan oleh public figure yang udah terkenal. Nama besar itu nggak menjamin kalau orang tersebut tidak akan melakukan penipuan ya guys. Keempat, rasa malu untuk bertanya. Ada peribahasa yang mengatakan jangan malu untuk bertanya, nanti tersesat di jalan. Cuman orang kita ini kan selalu berpikir kalau banyak tanya nanti dikira bodoh. Padahal kan nggak gitu konsepnya. Inilah yang membuat banyak ibu rumah tangga, bapak-bapak, anak muda
terjebak dalam investasi bodong karena diem aja, nggak mau berkonsultasi sama keluarga ataupun teman-temannya. Tiba-tiba udah jadi korban penipuan aja mereka ini. Oleh sebab itulah, untuk mencegah diri tertipu, kita harus melatih skeptisisme yang sehat. Jangan gampang percaya oleh janji-janji manis. Lakukan riset, dan yang paling penting, jangan malu untuk bertanya. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal di kemudian hari. Gak sama kayak pencurian atau perampokan, di mana kerugiannya itu dapat dihitung langsung. Penipuan seringkali menyebabkan kerugian yang kompleks. Korban gak cuma kehilangan uang, tapi juga kepercayaan. Kita ambil contoh, seseorang yang mengumpulkan uang di masa hidupnya selama bertahun-tahun, cuman gara-gara kena tipu investasi bodong, dia harus kehilangan segalanya. Dan itu banyak korbannya. Penipuan juga tidak hanya menyebabkan kerugian sesaat, tapi juga dampak panjang pada kehidupan si korban. Kerugian finansial, trauma psikologis, dan kehilangan kepercayaan sosial. Menurut beberapa penelitian, korban penipuan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk memulihkan diri secara emosional. Sementara pemain judi online yang berhenti berjudi, biasanya pulih lebih cepat karena mereka memahami kesalahan mereka sendiri. Atau contoh lainnya nih, korban investasi bodong. Biasanya butuh waktu bertahun-tahun buat pulih dari kerugian finansial dan emosional. Mereka bakal sulit buat percaya lagi pada orang lain, termasuk lembaga keuangan. Contoh lainnya, kasus penipuan yang melibatkan bisnis, korban tidak hanya kehilangan uangnya, tapi juga kehilangan kepercayaan pelanggan, reputasi bisnis, dan kesempatan di masa depan. Penipuan adalah kejahatan yang mencuri lebih dari sekedar harta. Ia mencuri kepercayaan, harapan, dan masa depan. Jangan sampai kalian yang menjadi korbannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.